Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ace Company akan mempresentasikan jalan menuju profitabilitas startup edutech belajar kita. Profil singkat startup. Nama belajar kita sektor edutech, yaitu kursus online berbasis langganan dengan harga per kelas 50.000 dengan modal awal 100 juta. Belajar kita hadir untuk menyediakan akses pembelajaran terjangkau bagi pelajar di Indonesia dengan sistem berlangganan Rp 50.000 per kelas. Kami mengandalkan efisiensi operasional dan strategi digital first. Tantangan dan tujuan. Dana awal terbatas hingga 100 juta. Target kami bertahan 12 bulan tanpa pendanaan tambahan. Lalu fokus kami itu pertumbuhan pelanggan dan efisiensi biaya. Tantangan utama kami itu bertahan 1 tahun penuh tanpa tambahan modal. Karena itu kami menerapkan strategi bootstrapping dan perencanaan finansial jangka menengah yang realistis. Strategi bootstrapping. Operasionalnya 100% online. Tim kecil dan peran ganda. Promosi organik seperti media sosial dan komunitas. Lalu fokus pada produk inti. Intinya strategi bootstrapping kami ini berfokus pada efisiensi total tanpa sewa kantor, tim kecil yang multitasking, serta promosi organik untuk menekan biaya marketing. Kemudian forecast keuangan. Yang pertama, pendapatan tumbuh dari Rp 5 juta ke Rp 23 juta per bulan. Kemudian pengeluaran rata-rata Rp 12 juta per bulan dan laba bersih meningkat stabil. Dalam proyeksi keuangan selama 12 bulan, kami menemukan pertumbuhan pendapatan yang konsisten seiring bertambahnya pelanggan, sementara pengeluaran tetap terkendali. Lalu ada grafik pendapatan dan pengeluaran yang bisa kita lihat makin lama meningkat seiring berjalannya waktu. Baik, di slide ini saya menjelaskan tentang titik impas dan tingkat pengembalian investasi atau ROI dari startup belajar kita. Berdasarkan perhitungan, break-even point atau titik impas dicapai setelah kami memiliki sekitar 260 pelanggan aktif per bulan. Artinya, di titik ini pendapatan sudah mampu menutupi seluruh biaya operasional. Kemudian dalam waktu 1 tahun, belajar kita diproyeksikan mencapai ROI-nya mencapai sekitar 95%, yang berarti hampir seluruh modal awal sudah kembali. Jadi, dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa strategi bisnis dan efisiensi biaya yang kami jalankan sudah cukup efektif untuk mencapai profitabilitas dalam tahun pertama. Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan bagaimana cara belajar kita mengendalikan biaya agar tetap efisien. Pertama, kami melakukan optimasi server dan penggunaan tools yang murah sehingga biaya operasional bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan. Kedua, kami memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan serta otomatisasi untuk mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses kerja tim. Ketiga, kami membangun kolaborasi atau afiliasi tanpa bayar tinggi. Misalnya bekerjasama dengan para mentor atau komunitas pendidikan dengan sistem bagi hasil, bukan bayar tetap. Dengan strategi ini, belajar kita bisa beroperasi secara efisien
menjaga arus kas tetap sehat dan tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Unmut lu aja. Opsi pendanaan dan ekspansi. Yang pertama, inkubasi edutech nasional, di mana artinya proyek atau startup ini akan mengikuti program inkubasi nasional yang berfokus pada pengembangan teknologi pendidikan, kemudian kolaborasi dengan institusi pendidikan, di mana saat ini menjalin kerjasama dengan sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian revenue sharing dengan mentor, di mana ini berarti ada sistem bagi hasil keuntungan antara startup dan mentor atau pihak pembimbingnya. Untuk ekspansi, kami membuka opsi kolaborasi B2B dan inkubasi edutech, bukan sekedar pendanaan tambahan, tetapi sinergi untuk pertumbuhan. Kesimpulannya, belajar kita berada di jalur yang tepat untuk menuju profitabilitas berkelanjutan dengan efisiensi operasional, inovasi produktif, dan strategi pemasaran organik. Kami siap berkembang tanpa ketergantungan pada pendanaan eksternal. Baiklah, sekian dari S Company. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.